Dunia berubah setelah satu alat diciptakan, Chronoscope. Benda seukuran helm itu bisa menayangkan masa depan siapapun. Dengan akurasi sempurna. Bukan ramalan, bukan ilusi. Ini nyata. Orang-orang bisa melihat apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bahkan hari kematian mereka sendiri. Awalnya, dunia seperti surga. Politikus berhenti berbohong, karena semua bisa melihat hasil keputusan mereka. Hubungan manusia jadi jujur, karena tidak ada lagi rahasia. Dan perusahaan besar memprediksi masa depan ekonomi dengan sempurna. Selama beberapa bulan, semuanya terasa indah, sampai kebenaran pertama muncul. Tidak peduli apa yang dilakukan manusia. Masa depan yang mereka lihat, selalu terjadi. Orang yang melihat dirinya meninggal di usia 30, tetap meninggal di usia itu. Orang yang melihat kekasihnya selingkuh, tidak bisa mencegahnya. Bahkan yang mencoba kabur, bersembunyi, atau bunuh diri lebih cepat, tetap berakhir sama seperti yang ditampilkan Chronoscope. Dunia mulai kehilangan makna. Tak ada lagi pilihan, tak ada lagi harapan. Manusia hidup seperti aktor di film yang sudah tahu naskahnya. Setiap tawa terasa palsu, setiap cinta terasa sementara. Dan setiap langkah jadi bagian dari skrip yang tak bisa diubah. Malam itu, seorang ilmuwan berdiri di depan alat ciptaannya sendiri dan bertanya pelan. Kalau semua ini sudah ditulis, lalu buat apa kita hidup? Chronoscope bekerja dengan prinsip yang bahkan para ilmuwan sulit percaya. Bukan mesin waktu, tapi sistem pembaca pola kuantum. Setiap partikel di alam semesta menyimpan jejak dari masa depan. Seperti bayangan yang belum terjadi. Dan Chronoscope berhasil menafsirkan bayangan itu. Mengubahnya menjadi citra nyata. Ketika prototipe pertama diaktifkan, hasilnya mengejutkan. Gambar yang muncul bukan masa depan acak. Tapi kejadian yang benar-benar terjadi beberapa hari kemudian. Seolah waktu bukan garis lurus, melainkan sirkuit yang selalu terhubung. Dalam fisika disebut determinisme total, gagasan bahwa setiap atom, setiap napas, bahkan keputusan kecil manusia, sudah ditentukan sejak awal semesta tercipta. Dunia ilmiah terbelah dua. Sebagian menyebut Chronoscope sebagai pencapaian terbesar umat manusia. Sementara sisanya menganggapnya sebagai pembunuhan terhadap kebebasan. Jika masa depan sudah bisa dilihat, maka semua hal yang disebut pilihan hanyalah ilusi. Beberapa ilmuwan mencoba menguji teori itu. Mereka melakukan ratusan percobaan untuk membuktikan kalau masa depan bisa diubah. Namun, setiap kali mereka mencoba mengganti hasil, alat itu selalu menampilkan versi baru yang berakhir sama. Seolah Chronoscope tahu jalan yang mereka pilih bahkan sebelum mereka memikirkannya. Dan di tengah kehebohan global itu, satu pertanyaan muncul di forum sains dunia. Kalau masa depan sudah tertulis, apakah kita masih pantas disebut makhluk hidup? Atau hanya sistem biologis yang membaca naskah alam? Pertanyaan itu menyebar cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bukan lagi sibuk mencari masa depan, tapi mencoba menerima kenyataan bahwa mereka tidak pernah punya kendali sejak awal. Semua orang ingin tahu masa depan mereka, sampai mereka benar-benar melihatnya. Dalam beberapa bulan, dunia yang dulu penuh tawa berubah jadi sunyi. Orang-orang berhenti membuat rencana, berhenti mencoba hal baru, bahkan berhenti mencintai. Untuk apa semua itu, kalau akhirnya sudah terlihat di layar Chronoscope? Pernikahan dibatalkan karena calon pasangan tahu mereka akan berpisah. Anak-anak kehilangan motivasi sekolah karena tahu nilai akhirnya. Bahkan kriminalitas turun drastis, bukan karena manusia jadi baik, tapi karena setiap tindakan sudah bisa diprediksi. Hidup kehilangan kejutan. Segalanya terasa seperti naskah yang harus dijalani, tanpa ruang untuk salah. Media sosial berubah jadi tempat orang saling membagikan potongan masa depan mereka. Ada yang bangga karena masa depannya indah, ada yang hancur karena tahu akhir hidupnya. Dan yang paling menakutkan, muncul komunitas nihilistik. Orang-orang yang memilih berhenti. Hidup karena tidak mau menunggu takdir yang mereka lihat. Pemerintah mencoba melarang penggunaan Chronoscope, tapi terlambat. Alat itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Diproduksi versi mini, bahkan dijual murah di pasar gelap. Setiap malam, cahaya biru Chronoscope menyala dari jendela-jendela rumah.
menandakan jutaan orang sedang melihat masa depan mereka yang tak bisa diubah. Dan di tengah semua itu, dunia mulai melambat. Orang berhenti tertawa keras, berhenti bermimpi jauh, berhenti berharap. Semesta masih berjalan, tapi kehidupan seperti kehilangan detaknya. Di masa itu, istilah baru muncul di kamus global. Future fatigue. Kelelahan bukan karena masa lalu, tapi karena tahu terlalu banyak tentang apa yang akan datang. Beberapa orang menolak menyerah pada masa depan yang sudah ditentukan. Mereka menyebut diri mereka The Divergents, sekelompok ilmuwan, psikolog, dan orang biasa yang percaya bahwa kehendak bebas masih ada. Mereka membangun laboratorium rahasia di bawah tanah, jauh dari pengawasan pemerintah, dan mulai bereksperimen untuk membuktikan satu hal, masa depan bisa diubah. Awalnya tampak berhasil. Seorang relawan melihat masa depannya mati dalam kecelakaan mobil. Ia lalu berhenti menyetir, mengurung diri di rumah selama berbulan-bulan. Tapi suatu hari, sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak rumahnya. Tepat di ruang tempat ia bersembunyi. Mati. Sama seperti yang dilihat di Chronoscope. Eksperimen lain dilakukan, ratusan kali, di berbagai negara. Hasilnya selalu sama. Setiap usaha menghindari takdir justru membawa manusia menuju takdir itu. Seolah Chronoscope bukan cuma menampilkan masa depan, tapi mengarahkan dunia agar menuju ke sana. Pemerintah akhirnya menutup proyek The Divergents dan menghapus semua data mereka dari jaringan global. Namun, satu video bocor ke publik. Di rekaman itu, terlihat seorang ilmuwan berteriak sebelum alatnya meledak. Kita bukan melihat masa depan. Kita sedang menciptakannya. Kalimat itu menyebar seperti virus. Orang-orang mulai curiga, mungkin masa depan tidak ditulis oleh alam semesta, tapi oleh mesin yang mereka percaya. Namun semua sudah terlambat. Chronoscope telah terhubung ke setiap sistem di dunia. Dan manusia tak bisa lepas dari bayangan waktu yang mereka buat sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayangan Chronoscope, manusia mulai kehilangan arti dari waktu itu sendiri. Hari terasa sama, detik tak lagi berharga. Sampai suatu hari, seorang teknisi muda di fasilitas Chronoscope pusat menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah rekaman masa depan yang belum pernah muncul sebelumnya. Bukan masa depan dunia, tapi masa depan alat itu sendiri. Dalam rekaman itu, Chronoscope terlihat padam. Bukan karena kerusakan, tapi karena seseorang menekan tombol yang selama ini tidak ada di sistem. Forget. Tombol yang memungkinkan mesin melupakan semua data masa depan yang telah disimpan. Tombol yang bisa membuat dunia kembali buta terhadap apa yang akan datang. Teknisi itu ragu. Kalau ia menekan tombol itu, seluruh sistem akan terhapus. Tidak akan ada lagi ramalan, tidak akan ada lagi kepastian. Namun di sisi lain, mungkin untuk pertama kalinya, manusia akan benar-benar hidup tanpa tahu apa yang menunggu mereka. Ia memandangi layar Chronoscope yang berkedip pelan. Suara mesin mendengung seperti napas terakhir makhluk raksasa. Lalu tanpa pikir panjang, ia menekan tombol itu. Dalam sekejap, seluruh dunia berhenti. Cahaya biru di langit kota padam satu persatu. Layar di rumah-rumah menjadi gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, bumi kembali diselimuti kegelapan yang benar-benar alami. Namun keheningan itu tidak menakutkan. Orang-orang perlahan keluar dari rumah mereka, menatap langit yang kini tanpa cahaya buatan. Anak kecil tertawa melihat bintang. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Dan manusia mulai berbicara lagi, bukan tentang masa depan, tapi tentang sekarang. Di laboratorium yang sunyi, si teknisi duduk menatap Chronoscope yang telah mati. Di permukaannya, muncul pantulan wajahnya sendiri, tenang, tapi kali ini, tanpa bayangan masa depan di matanya. Dan di bawah layar gelap itu, sebuah tulisan kecil muncul pelan. Waktu tidak perlu diubah. Hanya perlu dijalani.